I got zero friends. Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Movie Channel. Oke guys, sebelum kita mendengarkan cerita dari sahabat kita, yuk kita berdoa dulu agar diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiatan fil jasadi wa zidatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afat innal hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah 3 jam lebih aku mengendari mobil ini sendirian. Perasaan bahagia, terharu, sedih, bahagia dan takut melebur jadi satu. Iya, aku sedang menuju kampung halamanku yang sudah sangat-sangat lama aku tinggalkan. 10 tahun aku meninggalkan kampung halamanku tanpa memberi kabar atau apapun terhadap orang tuaku. Aku kembali teringat kisah kenapa aku sampai meninggalkan kampung halamanku dan aku harus kabur dari sana. Saat itu sama seperti halnya kampung-kampung yang ada di pelosok, kampung-kampung yang sangat terpencil. Mereka selalu berpikir jika perempuan itu kerja hanya ada di dapur, di kamar dan di kasur. Begitu juga dengan keluargaku. Setelah lulus sekolah, mereka menginginkan aku menikah dengan seorang yang ada di sana. Seorang pemuda yang hanya bekerja sebagai petani. Sedangkan aku punya visi dan misi atas masa depanku sendiri. Aku ingin belajar dan terus belajar supaya aku bisa sukses. Tidak seperti orang-orang yang ada di desa saat itu. Saat itu aku ingat betul. Setelah aku pulang sekolah, setelah merayakan kelulusan, aku SMA pada waktu itu. Bapak mendudukkan aku. Dia meminta kesediaanku supaya aku bisa menikah dengan pemuda pilihannya. Bapak saat itu bilang, kalau pemuda ini sangatlah baik dan keluarganya terpandang di kampung kami. Iya, dia salah satu anak mandor perkebunan teh di desaku. Aku kenal betul siapa dia. Dia di saat sekolah, aku tahu hobinya hanya bolos, hanya nongkrong sana sini. Jujur aku sangat tidak menyukainya. Banyak tabiat buruk pada dia, tapi tidak dengan orang tuaku. Orang tuaku berpikiran, jika seorang anak yang terlahir dari keluarga terpandang pastilah dia baik-baik saja. Padahal kan gak selalu seperti itu. Dengan tegas aku pun menolak apa yang menjadi keinginan bapak saat itu. Aku menolak dengan keras, aku bilang aku tidak mau menikah. Aku ingin melanjutkan studiku. Aku melihat saat itu bapak dengan amat sangat marah kepadaku. Mau jadi apa kamu, hah? Kamu hanya perempuan. Kerjamu hanya cukuplah di dapur dan menyenangkan suami. Mau setinggi apa kamu belajar? Kau hanya akan ada di dapur. Kata-kata itu selalu terngiang-ngiang. Kata-kata yang sanggup menghancurkan, mematahkan hatiku. Aku tidak menyangka kata-kata itu bisa keluar dari bapakku. Bapakku selama ini sangat mendukungku atas semua studi-studiku. Bahkan di kampungku, anak gadis tidak akan mungkin merasakan sampai ke jenjang sekolah SMA. Jenjang SMP saja itu sudah sangat-sangat bagus. Tapi tidak dengan aku. Karena melihat kegigihanku, kecerdasanku, bapak pun akhirnya menyetujui aku untuk melanjutkan sampai SMA. Dan bapak pun tahu cita-citaku saat itu. Aku ingin menjadi seorang dokter.
yang supaya bisa membangun kampung ini, bisa membuat bangga kampung ini. Iya, itu adalah cita-citaku sejak kecil, aku bisa menjadi seorang dokter. Tapi rasanya amat sangatlah tidak mungkin pada saat itu. Aku melihat saat itu di rumah sedang riuh ramai banyak orang tetangga yang sedang memasak. Bapak pun lalu berkata, "Kau masuk kamar. Jangan pernah keluar sampai nanti tamu datang." Dengan bersedih hati, dengan hati yang patah dan hancur, aku pun masuk ke dalam kamar. Aku menangis. Berjam-jam aku pun menangis sampai malam itu pun tiba. Aku melihat rombongan keluarga-keluarga Jajang datang ke rumah. Mereka secara resmi melamarku saat itu. Aku dipaksa untuk berpakaian, berdandan, dan untuk menemui keluarga Jajang. Aku tidak bisa menolak keinginan Bapak. Harus dituruti semuanya. Aku duduk terdiam, hanya menangis sesenggukan. Kulihat wajah seseorang yang telah meminangku. Mata yang penuh nafsu. Mata yang jahat. Aku benci sekali tatapannya. Sampai akhirnya acara pun selesai. Dia, Mas Tono, dia bilang kepadaku, "Akhirnya aku bisa memilikimu. Setelah 3 tahun kau tolak aku." Aku benci sekali dengar suaranya. Iya, selama 3 tahun ini dari kelas 1 SMA, dia selalu mengejar-ngejar aku, menyatakan cinta dan sebagainya. Dan dia kerap kali memukuli sahabat atau teman dekat laki-laki yang dekat denganku. Padahal aku pun tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan mereka. Tapi Mas Tono tidak menyukai jika ada laki-laki lain yang mendekatiku. Demi keselamatan mereka pun, aku menjaga jarak supaya tidak ada yang berteman denganku. Aku hanya terdiam terpaku mendengarkan semua kata-katanya. Muak, marah, benci, semuanya aku rasakan dalam dada. Melihatnya pun aku tidak sudi. Bahkan aku teringat salah satu temanku hamil karena Mas Tono, dan dia pun tidak mengakuinya. Aku sangat membenci laki-laki ini. Aku hanya terdiam saat itu. Aku tidak ingin masa depanku hancur di tangan laki-laki tidak berguna seperti itu. Sampai akhirnya acara pun telah selesai. Semua telah pulang dan semua pun telah beristirahat. Di dalam kamar, aku mengemasi semua barang-barangku, ijazahku, dan beberapa tabungan aku pecahkan. Aku menghitung semua tabunganku. Ya Allah, tanpa terasa aku mempunyai tabungan sebesar 3.500.000. Jam 2 malam aku bersiap-siap untuk pergi dari rumah. Itulah kali pertama aku meninggalkan kampung dan melakukan perjalanan yang sangat jauh dari kampungku. 10 tahun yang lalu, seorang gadis desa yang sangat lugu, tidak pernah tahu apa itu dunia luar. Aku dengan keteguhan hati, aku pergi dari rumah. Ya, aku berjalan mengendap-endap, menyusuri kampung. Sampai akhirnya pun tiba di perbatasan. Dan aku melihat sebuah bak, mobil bak sayur, aku pun ikut dengan dia. Aku meminta tolong. Aku mau ikut dengan dia. Sampai akhirnya ketika subuh,
Aku dibangunkan oleh pemilik bak sayur karena mereka telah sampai di suatu pasar di kota B saat itu. Pasar sayur yang sangat-sangat ramai. Aku bangun dan aku bingung aku harus kemana, aku tidak tahu. Aku melihat keriuhan pasar yang sangat ramai. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Untuk menghilangkan rasa takut, aku pergi ke sebuah kedai. Aku memesan sepiring mie instan dan juga secangkir teh panas untuk mengisi perut yang telah kosong, untuk meredakan stres di dalam pikiranku. Aku makan dengan begitu lahapnya sampai aku merasa ada satu tatapan mata yang sangat tajam dan aneh menatap kepadaku. Aku menyapukan seluruh pandanganku ke sekitarku. Lalu terlihatlah beberapa kelompok orang. Laki-laki, mereka memandangku dengan sangat-sangat puas. Di situ aku merasa ketakutan. Ya, aku sangat merasa ketakutan karena aku hanya sendiri saat itu. Mereka menatapku sangat tajam seolah-olah mereka melihat mangsa yang bisa memuaskan dahaga mereka. Akhirnya pun, dengan cepat-cepat aku berusaha menghabiskan mie itu. Tapi, belumlah habis pula makanan yang telah kumakan. Mereka mendatangiku dan duduk di depan dan juga di sampingku. Karena mungkin mereka melihat tas besar yang telah kubawa. Mereka bertanya kepadaku, "Mbak E mau kemana? Pagi-pagi jam segini kok bawa tas besar, mau kemana Mbak?" "Kowe kabur teko omah ya? Ayo ngaku." "Wes, kowe lek kabur, memang kok bingung. Golek-golek panggonan nggo turu, nggo hirip. Mending melu aku wes," kata salah seorang dari mereka. Aku yang ketakutan dan juga grogi. Aku pun menjawab, "Boten Mas boten, kula badhe teng derek kula." Jawabku saat itu. Aku yang berusaha tenang menutupi grogiku dengan merasa seperti biasa saja. Tapi tetap saja mereka bisa menangkap raut dan mimik mukaku yang sedang ketakutan. Lalu mereka pun tertawa terbahak-bahak. "Wes, kowe ra usah kowe bijuk-bijuki aku. Ngerti aku kowe kabur kan tekan omah. Ngaku ae." Langsung dengan cepat pun aku berkata, "Boten Mas, saestu boten. Kula lagi nunggu Pak Lek kula. Kula dikengken nunggu teng mriki. Kula pun janjian kali Pak Lek." Lalu dengan bergegas aku pun pergi ke bapak-bapak yang telah menjual mie dan menjual teh hangat. Aku buru-buru membayar semua yang telah aku makan dan minum. Lalu aku pergi meninggalkan tempat itu. Tapi rupanya mereka pun tidak berhenti. Mereka mencoba untuk mengikutiku. Dan mereka berusaha bagaimana caranya supaya aku bisa ikut mereka. "Wis to, kowe rasa ngapusi. Ora enek jam ini iki, angkot ora enek, mendingan kowe melu aku ayo tak terki ning pamanmu, ke Pak Lekmu," kata mereka. Dan salah seorang dari mereka pun berusaha untuk merampas ataupun membawakan tas yang telah kubawa. Aku tarik-menarik dengan salah satu dari mereka. "Ndak usah Mas, ndak usah. Boten usah. Udah saya bawa sendiri saja," jawabku kala itu. Tapi mereka pun terus memaksa dan memaksa. "Wes kena tak gawake ben ora rapot-rapot. Ayo cepetan, gendang. Kayak melu aku wae." Aku yang sangat amat ketakutan. Tapi tiba-tiba ada suara yang sangat lantang sekali. "Woi, Dok, Ratri, kowe peneng ndi weh?"
Aku menoleh dan mereka pun telah menoleh juga. Pak Le, aku berlari ke arah laki-laki tersebut. Laki-laki yang aku pun gak kenal siapa dia. Laki-laki itu pun memelukku. Kok iki ning ndi wae? Digoleki Pak Le sekot mau renek, kata Pak Le saat itu. Lalu mereka pun bertanya kepada laki-laki yang barusan aku peluk itu. Loh, Jo, ponakanmu to iki? Iya iki ponakanku. Arep nyandi to? Kowe ngapa nggodho-nggodho ponakanku? Ora, iki mau bocahe dhewean, aku arep ngeterno jarine arep nangoni Pak Li'i, aku ape tak aterki ning Pak Li'i, kata salah satu dari pemuda tersebut. Ya iki ponakanku saka desa. Wes bubar. Ayo dok, melu Pak Li'i dhisik. Saat itu aku merasa amat sangat terselamatkan oleh laki-laki tersebut yang aku pun tidak tahu. Laki-laki itu pun berkata kepadaku, kowe iki sopo? Arep nyandi? Kowe iki kudu hati-hati. Dek kene iki bahaya, ge arek cas-cas seumuranmu kuwi. Kowe ngerti sopo kae? Kuwi iku bocah-bocah berandalan, bocah orang genah. Selamat kowe, Nduk, selamat kowe. Akhirnya laki-laki itu pun membawaku ke lapak sayurnya. Iya, laki-laki itu, dia berdagang sayur di sebuah pasar tersebut. Dan aku yang tidak ketahui, di samping pasar tersebut ternyata adalah tempat prostitusi. Ya Tuhan, aku merasa sangat-sangat terselamatkan sekali. Aku berutang budi besar kepada bapak tersebut. Saat di lapak, dikenalkannya aku kepada Bu Siti, istri beliau. Diceritakanlah kejadian kronologinya sampai beliau menyelamatkan aku. Bu Siti memelukku, dia bilang, selamat kowe Nduk, kowe selamat Nduk. Aku pun merasakan hal yang sama. Iya benar, Tuhan telah mengirimkan orang baik kepadaku. Meskipun mungkin apa yang aku lakukan saat ini bukanlah hal yang baik. Aku telah pergi dari rumah, tidak menuruti kata orang tuaku. Aku menghela nafas yang sangat-sangat berat. Sampai akhirnya pagi pun telah tiba dan mereka pun membawaku ke rumahnya. Ternyata mereka tidak mempunyai anak. Mereka hanya tinggal berdua saat itu. Aku merasa sangat-sangat beruntung. Disuruhnya lah aku mandi, diberikannya aku makan. Kemudian mereka pun menanyakan hal-hal tentang diriku selama ini. Apa yang terjadi padaku. Sampai akhirnya ku ceritakanlah semua apa yang telah terjadi kepadaku. Ya, ku ceritakan semua kronologi yang terjadi dalam diriku. Sampai akhirnya mereka pun telah mengerti niat dan tujuanku. Lalu mereka pun memberikan tumpangan hidup kepadaku. Mereka bilang, kamu bisa tinggal di sini. Kamu bisa tidur di sini. Tapi beginilah keadaan kami. Kami bukan orang kaya, kata mereka. Aku pun menangis di pelukan Bu Siti. Aku bilang, ini sudah lebih dari cukup Bu, ini sudah lebih dari cukup. Apa yang terjadi dalam diriku amat sangatlah buruk akhir-akhir ini, kataku saat itu. Lalu aku pun mengutarakan apa yang menjadi keinginanku. Saya ingin berkuliah Bu, tapi
Saya pun belum mampu untuk membayar semua biaya-biaya. Saya hanya punya sedikit tabungan. Dan saya pun ingin bekerja lebih dulu, kataku saat itu. Lalu, Bu Siti pun berkata, "Kamu pengen kerja apa?" "Apa saja yang penting halal, Bu," jawabku kala itu. "Baiklah, nanti Ibu coba tanya sama teman-teman sekitar Ibu ya." Begitu kata Bu Siti. Sampai akhirnya pun saat itu sore hari, di rumah Bu Siti datanglah seorang laki-laki yang sangat-sangat gagah. Perawakannya tinggi besar. Dia sangat tampan dan menawan. Sekejap aku pun terkesima melihatnya. Aku bertanya sama dia, "Nyari siapa ya, Mas?" "Bu Sitinya ada, Kak." "Oh, Bu Sitinya lagi keluar." "Oh ya sudah, kalau gitu saya tunggu. Saya tadi janjian sama Bu Siti," kata pemuda itu. Lalu dia pun bertanya, "Mbak ini siapa?" "Oh, saya saudaranya Bu Siti." "Oh iya, kenalkan aku Andre," kata laki-laki tersebut. "Andre, iya, selama ini aku pun tidak pernah merasa terkagum-kagum dengan lawan jenisku. Tapi dengan Andre, entah kenapa, dari pandangan pertama aku sudah merasa jatuh cinta dengan dia." Mungkin ini yang dibilang cinta pada pandangan pertama. Hingga akhirnya pun Bu Siti telah datang. Kemudian mereka berbincang-bincang dengan Andre. Dan ternyata Andre adalah salah satu bekerja di sebuah kafe yang tidak terlalu jauh dari rumah kami. Aku pun dikenalkan dengan Bu Siti dan aku pun dititipkan kepada Andre. Hari berikutnya pun aku sudah mulai bekerja di kafe dengan menjadi seorang waitress. Di situ aku bekerja amat sangat rajin karena aku amat sangat ingin berkuliah. Amat sangat ingin mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Bukan hanya untuk uang kuliahku, tapi juga untuk membantu perekonomian Bu Siti. Karena aku melihat mereka pun tidak begitu, kehidupan mereka yang begitu sederhana. Kalau serba kekurangan sih tidak. Tapi aku gak ingin mereka berpikir aku hanya mendompleng dan tidak memberikan apa-apa terhadap mereka. Akhirnya pun setelah 2 minggu aku kerja di situ, aku dan Andre pun semakin dekat. 5 sampai 3 bulan kita berpacaran. Andre mengenalkan aku dengan seseorang. "Ratri, malam ini kamu free kan? Hari ini libur kan?" tanya Andre saat itu. "Iya, kenapa?" "Ntar ikut aku ya, Yang. Aku mau ketemuan orang nih di hotel," jawabnya. "Ah, kenapa harus di hotel?" "Iya, dia salah satu pegawai di situ, manajer di hotel tersebut. Aku sudah gak betah kerja di kafe itu. Rencananya aku pengen aku bisa bekerja di hotel. Tentunya gajinya lumayan," jawab Andre kala itu. Aku pun menyetujuinya. Tapi setelah malam itu pun, di hotel tersebut aku dan Andre ada laki-laki setengah tua. Namanya Pak Budiman. Andre memperkenalkan aku kepada Pak Budiman. Dia bilang, "Ini Ratri, Pak, pacar saya," kata Andre saat itu. Aku yang diperkenalkan seperti itu pun aku tersipu malu. Bahagia? Ya, tentu saja aku bahagia diperkenalkan. Lalu gak berapa lama pun
Andri berpamitan. Katanya dia mau pergi ke toilet. Tapi sampai 1 jam, 2 jam, dia gak kembali-kembali. Aku pun mulai gelisah. Lalu Pak Andri menerima telepon. Dia bilang, katanya Andri pun ada di lantai 5. Kita disuruh ke sana. Akhirnya aku pun naik ke atas dengan Pak Budi. Sampai akhirnya di lantai 5 pun Pak Budi membuka satu kamar. Di situ aku sudah merasa tidak enak. Aku sudah merasa kacau. Pikiranku tak tenang. Mana Andre? Aku gak ngeliat Andre. Di mana dia? Lalu Pak Budi membuka pintu kamar. Dia mempersilahkan aku untuk masuk. Tapi aku tidak mau karena aku tidak melihat Andre. Lalu ku telepon Andre. Dia pun menjawab, gak apa-apa kamu masuk aja. Tunggu aja aku di situ. Bentar lagi aku naik, katanya begitu. Tapi aku tidak mau naik. Sampai akhirnya Pak Budi pun memaksa dan menyeret aku untuk masuk ke dalam kamar. Ya Tuhan, aku merasa ketakutan. Perasaan hancur, perasaan tidak karuan ada campur aduk menjadi satu. Aku sudah membayar Andre, kau harus melayaniku malam ini. Rasanya hatiku hancur, sehancur-hancurnya. Aku terbelalak kaget mendengar apa yang dikatakan Pak Budiman. Apa maksud Bapak? Iya, Andre sudah aku bayar 25 juta untuk membeli keperawananmu. Ya Tuhan, lemas rasanya kakiku. Tidak kuat menahan berat badanku. Aku terasa lumpuh, air mata pun berderai. Tapi saat itu, dalam hatiku perasaanku bergejolak. Aku harus melawan, aku harus melawan. Aku meronta-ronta dan kutendang kemaluan dari Pak Budiman. Sampai dia tergulung-gulung. Di saat itu aku lari sekencang-kencangnya menuju ke bawah dan aku pulang. Ternyata sesampainya aku di sebuah kedai, aku melihat si Andre, dia tertawa terbahak-bahak dengan temannya. Dia bilang, semua ini sudah direncanakan dengan Bu Siti. Astaga, semakin hancur pula orang yang kukira baik. Orang yang kukira dia adalah penolongku. Ternyata mereka pun bersekongkol. Ya Tuhan, rasanya sungguh-sungguh ini di luar dugaan. Sejak saat itu, aku pun sudah berkata kepada diriku, aku tidak mau percaya kepada siapapun. Aku tidak mempercayai siapapun. Aku tidak pergi untuk menemui Andre. Aku berlalu sampai aku menunggu jam 1 malam, menunggu Bu Siti dan juga pamanku untuk pergi berjualan. Akhirnya ketika mereka pun pergi berjualan, aku pun masuk ke rumah dengan kunci cadangan yang aku miliki dan mengamasi semua barang-barang yang telah aku bawa. Iya, aku kabur untuk kedua kalinya. Aku kabur dari rumah Bu Siti saat itu. Terima kasih Tuhan, Kau masih menyelamatkanku. Engkau telah membuka aib-aib kebusukan mereka sehingga aku pun terselamatkan. Ya, aku menguatkan tekadku, aku pergi dari rumah lagi. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku sudah menguasai wilayah tersebut. Yang ada di otakku, aku harus pergi secepatnya dari lingkungan brengsek ini. Tuhan masih menyelamatkanku, dan aku yakin Dia pun akan menyelamatkanku lagi. Aku melangkahkan kakiku. Aku naik ojek. Dan tujuanku hanya satu, ke rumah sahabatku. Iya, di kosan sahabatku itu. Aku mengetuk pintu berkali-kali di rumah sahabatku. Mirna. Dia selama ini adalah temanku yang bekerja di kafe. Kita selalu bercerita suka duka kehidupan kita. Aku meminta izin kepadanya untuk menginap di situ malam itu.
Dan dia pun mengizinkan aku menceritakan semuanya. Dan dia pun amat sangat terkejut dengan semua ini. Keesokan paginya pun, aku dan Mirna mencari tempat tinggal baru. Dan aku pun pergi dari wilayah tersebut. Wilayah yang kurasa amat sangat tidaklah aman. Dan tentunya pun, aku keluar dari kafe tempatku bekerja. Begitu pula dengan Mirna. Dengan tabungan kita berdua, aku dan Mirna memilih tempat tinggal yang agak jauh dari pusat kota. Ya, kami berdua lebih memilih untuk tinggal di daerah-daerah sekitar kota. Tidak terlalu terpencil tempatnya, masih ramai pula. Di situ, kita berdua pun mulai membuka usaha sendiri. Aku dan Mirna, dari uang tabungan kita selama bekerja, kita membeli sebuah gerobak dan kita pun mulai berjualan makanan di situ. Makanan-makanan ringan seperti gorengan. Karena hanya itu uang yang cukup untuk kita buat berdua. Tapi Masya Allah, rasanya sangat senang sekali. Setelah tahu apa yang kita dapat bisa melebihi dari apa kita kerja di kafe selama ini dengan berjualan. Berkah selalu bagi para pedagang. Kita berjualan amat sangat ramai. Saking semangatnya berjualan, kita pun buka dari siang ternyata sampai malam. Mungkin kita berdua adalah workaholic. Sampai saatnya uang pun terkumpul sangat banyak. Dan di tahun berikutnya kita pun bisa berkuliah sesuai cita-cita kita masing-masing. Ya, aku mengambil fakultas kedokteran di salah satu universitas terkenal. Sedangkan sahabatku Mirna, dia pun mengambil fakultas bisnis waktu itu. Kita berdua sangat bahagia. Memang sudah tidak ada waktu lagi untuk kita berjuang. Tapi selama ini kita sudah mempunyai beberapa karyawan. Dan juga kita pun sudah mempunyai 3 cabang saat itu. Alhamdulillah, itu lebih dari cukup untuk membiayai hidup kita, membiayai kuliah kita. Saat itu, Mirna pun dia ambil 2 mata kuliah. Dia mengambil di bisnis dan juga dia pun mengambil di baking, cooking dan baking. Karena dia suka memasak dan bikin kue. Rasanya pas sekali. Tidak terasa pun 4 tahun berlalu. Kehidupan kita semakin baik dan kita pun telah lulus dari kuliah kita masing-masing. Mirna melanjutkan studinya lagi untuk mengambil S2 di bisnis. Dan aku pun setelah menjadi dokter muda, aku pun mengambil S2 di spesialis penyakit dalam. Itu adalah passionku. Karena aku mengingat jika Bapak mempunyai penyakit jantung, ya Allah, semoga beliau masih ada dan beliau pun sehat-sehat saja. Selama ini aku hanya bisa berdoa untuk kesehatan, kemakmuran, dan rezeki yang melimpah untuk orang-orang yang terkasih yang tidak pernah kukunjungi. Iya, di dalam lubuk hatiku, aku merindukan orang tuaku. Semoga Tuhan selalu menjaga mereka. Hingga pun tidak terasa setelah beberapa tahun, aku dan Mirna pun telah lulus menjadi S2. Dan kami bekerja di bidang masing-masing. Aku bekerja di sebuah rumah sakit yang sangat besar, rumah sakit internasional. Dan Mirna pun mengembangkan bisnisnya yang lebih besar lagi.
Saat ini kehidupanku amat sangat layak. Alhamdulillah, pencapaian yang telah aku rasakan saat ini tidaklah mudah dan penuh kesulitan. Tapi semua dengan kerja keras, dengan keberanian, dengan impian-impian, dan aku berusaha untuk menjadikan nyata. Masya Allah, alhamdulillah semua menjadi indah pada waktunya. Terkadang kita harus mengorbankan hidup kita untuk menjadi atau mempunyai kehidupan yang lebih baik, lebih layak. Dan aku pun menempuh jalan itu. Aku mengorbankan diriku untuk pergi jauh, meninggalkan kedua orang tuaku di kampung. Bukan karena aku sebagai anak durhaka, tidak. Tapi dalam hatiku, aku bertekad untuk mewujudkan cita-citaku. Dan ya, inilah aku sekarang. Dokter spesialis penyakit dalam, Ratri. Dan sebentar lagi, aku pun mendapat gelar seorang profesor. Tidak terasa, 10 tahun sudah berlalu. Kini aku melakukan perjalanan yang sangat jauh dari tempat tinggalku yang sekarang menuju ke tempat di mana aku dilahirkan. Tidak sia-sia. 5 jam perjalananku tempuh untuk bisa sampai ke desa kelahiranku. Iya, aku memasuki perkampunganku dengan mobil pribadiku. Aku menghirup segarnya udara pagi yang sangat cerah. Melihat embun-embun tipis telah turun dari gunung yang membaur, diterbangkan oleh angin untuk membuka cahaya matahari. Aku melihat beberapa bapak-bapak dan ibu sedang bekerja di ladang. Mereka bekerja untuk memetik teh, menanam sayur. Merasakan kebahagiaan ini amat sangatlah aku impikan. Tak terasa pun, di ujung jalan aku melihat sebuah rumah sederhana, tampak sepi. Hanya ada seorang laki-laki tua duduk di teras dengan meminum secangkir kopi. Bapak, iya, dia adalah bapakku. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesehatan. Kau memberikan keberkahan kepada beliau. Semoga aku tidak diusirnya lagi. Parkirkan mobilku di depan rumah. Aku turun dan aku berdiri terdiam di depan rumah sampai akhirnya bapak pun mengerjapkan matanya, mencoba mengingat-ingat siapa diri. Lalu dia pun menjatuhkan kopi dan dia pun berteriak, Ratri, Ratri, iki kowe nduk. Ya Allah, iki kowe nduk. Bune, Ratri datang bu, Ratri telah datang. Aku berlari menghambur ke pelukan orang tuaku. Kulihat ibuku datang. Kita bertiga berpelukan, menangis, mengharu biru, bahagia. Sampai sini, aku amat sangat bahagia dan merasakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya hidup. Janji yang telah terucap untuk aku bisa menjadi seorang dokter, aku wujudkan. Meskipun dengan banyak kepahitan yang aku lalui. Tapi jika kita berjuang
dengan sepenuh hati, berjuang dengan tekad, apapun rintangan, pasti Tuhan akan membantu kita. Percaya. Terima kasih buat sahabat movie lover yang sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai jumpa